Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Mufti Yogo Walangga dari kelas 1A1 dengan NIM F10512010114. Berasal dari Pendidikan Fisika FKIP Punten ya. Di sini saya akan membahas soal fisika dasar yaitu fluida dinamis yang sekitar ada 5 soal di mana 2 soal itu merupakan pilihan dari dosen kami dan 3 soal itu merupakan pilihan kami sendiri. Ayo kita lanjut. Ya. Nah, ini dia soalnya. Sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada keempat bagian. Seperti yang digambar, kita lihat. Luas penampang pipa bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 150 cm kuadrat, 100 cm kuadrat, dan 50 cm kuadrat. Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8 meter per sekon. Tentukan A. Debit air pada tiap-tiap bagian tersebut. B. Luas penampang pipa pada bagian 4. C. Kelajuan aliran air pada bagian 2 dan 3. Lanjut. Di sini diketahui A1 sama juga dengan 150 cm kuadrat ataupun 0,15 meter kuadrat. A2 sama juga dengan 0,01 meter kuadrat. A3 sama dengan 50 cm kuadrat ataupun 0,005 meter kuadrat. V4-nya sama dengan 4,8 meter per sekon. V1-nya sama dengan 8 meter per sekon. Di sini ada A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3 sama dengan A4 dikali V4. Q1, Q2, Q3, Q4 sama semua. Nah, di sini ini merupakan salah satu kunci untuk mengisi soal ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara dapat rumusnya tersebut. Nah, pertama begini. Awal mulanya, ini kan berhubungan dengan debit. Rumus debit itu, awal mulanya itu adalah Q sama dengan V per T, itu satuan waktu ya. Nah, P per T. Tetapi kita sangat sulit untuk mencari volume. Itu kan banyak. Jadi kita cari ringkasnya saja. Di volume sebuah pipa, panjang ini merupakan volume dari sebuah tabung. Ya, volume sebuah tabung kita tahu itu sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu kita simbolkan A dikali dengan tinggi dari tabung tersebut. Di sini tinggi kita bagaikan di daerah sini. Nah, dari daerah sini kita lambangkan X. Ya, kita lambangkan X. Tinggi itu bisa dibilang juga sama dengan jarak kan? Nah, per T. Nah, ini dapat kita pisah, di mana A itu biarkan sendiri. Kita biarkan saja single. Jadi, A dikali dengan X ini tinggi ataupun bisa dibilang jarak per T. Nah, jarak persatuan waktu itu sama juga dengan A ini X persatuan waktu itu sama dengan V, yaitu kecepatan ataupun kelajuan. Nah, disinilah merupakan asal-usul dari Q sama dengan A dikali V. Nah, ada yang bertanya, kok Q1 sama dengan Q2, Q3, Q4, debitnya kok sama? Nah, memang hukumnya, hukum debit itu
walaupun mau di luas penampang yang berbeda besarnya, itu debitnya itu tetap sama. Walaupun luas penampangnya tetap beda, luas debitnya itu tetap sama. Jadi dapat kita lihat Q1 sama dengan Q2. Jadinya sama juga dengan Q3, sama juga dengan Q4 dalam suatu pipa gitu. Oke, jadi kita udah tahu dari mana sih dapatnya A dikali V. Nah, kita lanjut. Oke, lanjut. Yang ditanya, Q1, Q2, Q3, Q4. Yang A. B. Luas penampang dari bagian 4 di sini. Yang C. V2 dan V3 ataupun kelajuan air yang kedua dan kelajuan air pada bagian yang ketiga. Nah, oke, lanjut. Yang A, di sini sudah tertera. Jawaban A, Q1 sama dengan A1 dikali V1, di mana A1 itu sama juga dengan 0,015 dikali 8 sama juga dengan 0,12 meter kubik per sekon. Nah, dikarenakan kita tahu bahwa debit itu walaupun di luas penampang yang berbeda, debitnya itu tetap sama. Jadi, untuk seluruh debit yang ada di bagian-bagian pipa ini, itu tetap sama, yaitu 0,12 meter kubik per sekon. Lanjut ke yang B. B, kita mencari A4. Nah, di sini kita gunakan perbandingan saja, karena debitnya kan sama. Jadi langsung, Q1 sama dengan Q4. A1 dikali V1 sama dengan A4 dikali V4. Nah, kita masukkan. A1 itu 0,015 dikali dengan V1-nya 8. Sama dengan A4 itu adalah 4,8 kelajuan airnya. Nah, A4 itu luas penampangnya. Yang dicari di sini kan A4. Setelah itu, setelah 0,015 dikali 8 itu hasilnya itu 0,12. Dan pindah 4,8 jadi pembagi. Jadi, setelah 0,12 dibagi dengan 4,8 sama dengan A4. Jadi A4-nya itu sama dengan 0,025 sama dengan 250 cm kuadrat. Oke, lanjut kita di yang C. Di sini yang dia bertanya itu kelajuan air pada bagian kedua dan ketiga. Nah, dikarenakan tadi masih dalam satu pipa dan debitnya itu sama, jadi kita pakai perbandingan saja, ya. Di mana V2 titik A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya itu 0,015 dikali 8 sama dengan 0,01 dikali V2. Nah, setelah 0,015 dikali 8 itu dapatnya 0,12, lanjut sama dengan 0,01 dikali V2. 0,12 per 0,01 sama dengan V2. Dan jadinya V2-nya itu sama dengan 12 meter per sekon. Nah, kita lanjut ke V3. Sama seperti tadi, kita langsung saja. Debit sebenarnya debit Q1 debit yang pertama itu kita udah tahu kan. Itu dapatnya 0,12. Jadi tinggal kita masukkan 0,12 saja. Jadi kita cari perbandingan yang di debit yang ketiga, yaitu A3 dengan V3. Di mana A3-nya yang kita ketahui itu 0,005. Nah, V3-nya kita tidak tahu. Nah, 0,12 nanti 0,05-nya itu jadi pembagi di 0,12. Dan akhirnya V3 itu dapatlah sama dengan 24 meter per sekon. Pelajaran akhirnya itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Ya, kita diketahui dulu, kita ulik. Di sini diameter pertama itu ada 0,15 meter.
diameter kedua itu ada 0,1 meter. Dan kecepatan di pipa yang kedua ataupun yang bisa dibilang pipa yang kecil itu 9 meter per sekon. Nah, mari kita buat. Di sini ya, kecepatannya itu V2, yaitu di pipa yang kecil. Jadi V2-nya itu sama dengan, maaf ya, saya tidak pernah bermain dengan pen di laptop. V2-nya sama dengan 9 meter per sekon. Nah, V2-nya itu sama dengan 9 meter per sekon. Dan diameter di D2 itu, di bagian pipa kecil itu diameternya itu sama dengan 0,1 meter. Nah, lanjut. Di sini adalah V1, di mana V pipa besar. Karena tidak ada, jangan kita tulis dahulu berapa. Dan tetapi yang sudah diketahui dari pipa besar itu adalah D-nya. Sama dengan 1,5 meter. Nah, gitu. Kita lanjut. Yang ditanya itu adalah V1-nya. Nah, artinya V1-nya di sini itu masih belum diketahui, masih kosong. Kita kasih tanda tanya, masih kosong kan? Lanjut. Ya, jawab. Di sini kita menggunakan, ya seperti yang tadi, seperti nomor 1, karena dia sebuah pipa yang disatukan, masih dalam satu pipa yang sama, walaupun luas penampangnya berbeda, debitnya itu tetap sama. Artinya kita bisa menggunakan cara perbandingan. Yaitu, di mana gini, A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan Pi D2 1/4. Kenapa sih harus pakai Pi D2 1/4? Ya, dikarenakan luas penampangnya di sini belum ditemukan. Jadi kita cari dulu luas penampangnya. Di mana luas penampangnya itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran kita tahu adalah sama dengan Pi R kuadrat. Tetapi karena di sini bukan menggunakan R, kita sekarang menggunakan D, di mana Pi D kuadratnya itu kita bagi dengan 4. Atau kita kali dengan 1/4. Nah, jadi seperti ini. Pi D kuadrat 1/4 dikali P1 sama dengan Pi D kuadrat 1/4 dikali dengan Pi2. Lanjut. Nah, ini dia. 3,14 dikali 0,15 itu diameternya, dikali 0,15 dikali dengan 1/4 dikali V1. Dan untuk di pipa yang kedua, 3,14 dikali 0,1 dikali 0,1 dikali 1/4 dikali 9, yaitu kelajuan di penampang kecilnya. Ayo kita cari penampang yang besar. Berapakah dia? Setelah dijumlahkan, ternyata di luas penampang di penampang besar itu 0,176625 dikali V1, yaitu kelajuan penampang besar. Dan untuk yang luas penampang di yang kecil yaitu 0,0785 dikali 9, itu kelajuannya. Nah, setelah dikali luas penampang yang kecil, menjadi hasilnya 0,07065 dibagi dengan luas penampang yang besar, yaitu 0,176625.
Nah, di sini dapatlah kita jawabannya, yaitu 0,4 meter per sekon untuk kecepatan di V1. Ya, ingat, perlu diketahui V2 itu kecepatannya itu lebih besar daripada V1 karena semakin kecil luas penampang dari pipa tersebut maka semakin cepat kelajuannya. Dan begitu juga semakin besar luas penampangnya maka semakin kecil kelajuan airnya. Oke, lanjut. Ini nomor 3. 3/5 maksudnya itu 3, tapi nomor 5 yang pernah Bapak berikan. Nah, di sini ada sebuah pipa horizontal yang luas penampangnya itu 10 cm kuadrat. Disambung dengan pipa horizontal lain yang luas penampangnya 50 cm kuadrat. Kelajuan air dalam pipa kecil adalah 6 meter per sekon dengan tekanan 200 kilopascal. Lanjut. Di sini, A. Beberapa kelajuan air dalam besaran pipa besar. B. Berapa tekanan air dalam pipa besar. C. Berapa debit air yang melalui pipa besar. D. Berapa liter air yang melalui pipa besar dalam 1 menit. Dengan catatan, 1 meter kubik sama dengan 100 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Ya, kita diketahui dulu. A1 sama dengan 50 cm kuadrat ataupun 0,005 meter kuadrat. A2 sama dengan 10 cm kuadrat sama dengan 0,001 meter kuadrat. P2 sama dengan 6 meter per sekon. Tekanan kedua sama dengan 200 kilopascal. Nah, di sini saya buatkan sebuah pipa. Kita sambung. Di mana luas di sini lebih kecil, yaitu 10 cm. Nah, yang di sini 50. Ya. Kelajuan air dalam pipa kecil itu, kelajuannya di sini V2 sama dengan 6. Dan tekanan di bagian yang kecil ini, P2-nya, sama dengan 200 kilopascal. Ya, kilopascal ya. Karena udah ditulis diketahui. Nah, kita lanjut ya. Yang ditanya, yang pertama, kelajuan air yang pertama. Tekanan yang kelajuan air di pipa besar. Tekanan di pipa besar, debit di pipa besar, dan volume air. Lanjut. Ya, yang untuk yang A, dikarenakan masih bisa menggunakan perbandingan, Q1 sama dengan Q2, kita gunakan perbandingan. Yang dimana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yaitu 0,005 dikali V1 sama dengan 0,001 dikali 6. Dan hasilnya 0,005 dikali V1 sama dengan 0,006. V1-nya 0,006 per 0,005 dan hasilnya itu adalah kelajuan di pipa besar yaitu adalah 1,2 meter per sekon. Untuk yang kedua, B. Ini merupakan rumus turunan yang sudah diturunkan. Di sini kita langsung masukkan saja di mana P1-nya yang kita cari, yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui hanya P2, di mana P2-nya itu 200 kilopascal. Setelah itu, 1/2, ini rho. Rho air sama juga dengan 1000.
Massa jenis air sama dengan 1000 dibagi 2 jadi 500. Kelajuan air di pipa kecil itu adalah 6. Kelajuan air di pipa besar itu adalah 1,2. Karena kuadrat, kita kalikan 6 kali 6. 1,2 dikali 1,2. Jadi, begini. P1 sama dengan 500. 3 dikali 36 dikurang 1,44. Dikurang lagi 200 kilopascal. Nah, ini harus benar-benar ya meletakkan perkaliannya di mana kita kurangkan dulu yang dalam kurung, setelah itu kita kalikan. Nah, dapatlah hasilnya 3456 dikali 500 ditambah dengan 2000 kilopascal. Oh, maaf, sorry. Seharusnya ini pindah ruas, jadi tambah. Ini jadi tambah, bukan kurang. Pindah ruas dia jadi tambah. Sorry. Lanjut. Setelah ini dikalikan. Nah, ini dapat 17280 ditambah 200 kilopascal. Dan akhirnya dapatlah 217.280 pascal sama dengan 217,28 kilopascal. Nah, itu untuk tekanan di pipa yang besar. Kita lanjut di C. Berapa debit air yang melalui pipa besar? Ya, karena kita sudah mengetahui rumus yang sebenarnya Q sama dengan V per T, bisa juga menggunakan Q sama dengan A dikali V. Dan kita sudah tahu V1-nya itu 1,2. V1-nya ini 1,2 dan A1-nya ini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi Q1 sama dengan 0,005 dikali dengan 1,2 sama dengan 0,006. Lanjut D. Ya, D. Cari volume. Tapi kita ingat rumus Q umum ataupun debit itu V per delta T. Ya. Nah, debitnya kita sudah tahu, yaitu 0,00006. V-nya beluman, karena yang kita cari itu V-nya. Dan waktu itu dalam pipa besar dalam 1 menit, yaitu 60 sekon. Nah, tinggal kita mainkan saja. V sama dengan 0,006 dikali dengan 60. Jadi, V sama dengan 0,36 meter kubik. Tapi ingat, kan ditanya beberapa liter. Kita jadikan liter. 3 ke desimeter kubik dulu. Jadi 0,36 kita kalikan 1000. Di mana dapatnya 360 desimeter kubik. Dan 300, kalau mau jadi ke liter, itu 360 desimeter kubik itu sama juga dengan 360 liter. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini ada gambar. Langsung. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air. Ada tekanan udara sebesar P1 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 di atas dasar wadah. Yang ditanya, hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. Yang kedua, jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Ambil PO sama dengan apabila ini 1,05 10 pangkat 5 Pascal dan G sama dengan 10 meter per sekon. Yang C, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung
terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Kita diketahui dulu, ini delta H sama dengan H-H, ya. Delta H itu, kita itu ingin mencari tinggi yang mana nih ya? Di bawah sini. Tinggi yang di sini, delta H. Berapa? Karena di sini yang diperlukan. Nah, yaitu 2,5 dikurang 1. Dan hasilnya itu delta H-nya itu 1,5. Di sini 1,5. Meter. Lanjut, P1-nya tekanan udaranya itu 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya, yang pertama itu hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang, yaitu dalam A, V tertutup, B, V terbuka, C, perbandingan jarak pancar air. Nah, ayo kita coba jawab. V tertutup. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum Sas-Bernoulli atau Triocedi. Ini dia. Nah, di sini P0 ditambah PG rho GH ditambah 1/2. Ini rho, sebenarnya ini yang 0 ini kelajuan P2 sama dengan P0 ditambah rho GH, ini H tambah 1/2 rho P2. Nah, oke. Lanjut. Ya, kenapa ini 0? Kenapa ini 0? Ya, karena ketinggian di sini 0. Karena kalau airnya di atas sudah habis, kita bagaikan di sini kita kasih garis. Di sini sebagai dasarnya. Jadi ketinggiannya itu 0. Jadi 0. Jadi kalau 0, jadi 0. Dan untuk ini sebenarnya V2. Tertutup. Kecepatannya tertutup. Kalau kecepatannya tertutup, kan 0. Tidak ada kecepatan. Jadi ini kita kasih 0. Dan setelah dikalikan, hilang kan? Bukan hilang, 0. P0 ditambah dengan 0, jadi P0. Gitu. Jadi sama juga dengan 1/2 P0 kuadrat. Kalau dikali 0 kan 0. Gitu. Jadi dapatlah hasilnya P0 ditambah P rho G. P0 ditambah rho GH sama dengan P0 ditambah 1/2 rho P kuadrat. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia jadinya. Kita masukkan karena sudah ada di mana tekanan udaranya 13,4 pangkat 10 min 5. Kali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 3 yaitu rho 1000, ini 1000 dikali dengan gravitasi 10 dikali dengan tinggi H yang kita cari tadi 1,5 sama dengan 1/2 dikali 10 pangkat 3 ditambah V2 ditambah 1,05 dikali 10 min 5, 10 pangkat 5. Dah, sudah dikalikan, dapatlah hasilnya 149.000 sama dengan 5.000 V kuadrat ditambah dengan 100.000 105.000. Nah, ini V. Karena tadi V kuadrat, kita langsung akarkan, kita masukkan. Jadi di sini 149.000 dikurang dengan 105.000 dibagi dengan 500. Dan hasilnya itu akar 44/5. Di mana 44/5 itu sama juga dengan V sama dengan akar 88 meter per sekon
ataupun V sama dengan 9,38 meter per sekon. Jadi, kecepatan pada saat yang tertutup itu V sama dengan 9,38 meter per sekon. Untuk yang V terbuka sama saja seperti yang tertutup, cuman kalau sudah terbuka kita cari maksudnya kita masukkan 1,05, kita ubah bukan lagi 1,34 bukan, tapi menjadi 1,0110 kan tadi apabila PO-nya itu 1,05 diganti ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan setengah dibagi 1000 dikali V2 ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5 itu dapatlah 15.000 sama dengan ini sebenarnya 500 ya, jadi V sama dengan akar 15.000 dibagi 500 dan mendapat V sama dengan akar 30 meter per sekon ataupun V sama dengan 1,73 meter per sekon. Nah, kita lanjut yang C, perbandingan jaraknya. Jika H sama dengan 0,5 meter, maka X sama dengan 2 akar H dikali H. Nah, ini merupakan X ini, mencari jarak lintasan ini sudah rumus turunannya. Jadi, kita langsung pakai X sama dengan 2 akar H dikali H. Jadi, X sama dengan 2 akar 2,5 dikali 0,5. X yang sama dengan 2,125. Nah, lanjut. Jika H sama dengan 1,25, kita masukkan 1,25. Jadi, X sama dengan 2 akar 1,25 dikali dengan 0,5. Nah, X sama dengan 2 akar 3,125. Jika H sama dengan 2 meter, X sama dengan 2 akar H dikali H. X sama dengan 2 akar 2,5 dikali 2. Jadi X sama dengan 2 akar 5 meter. Dan ini perbandingannya. Jadi X1 dibanding X2 dibanding X3 adalah 2 akar 1,25 dibanding 2 akar 3,125 dibanding 2 akar 5 dengan satuan meternya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Ya, di sini ada soal bahasa Inggris. Sebelumnya sudah saya terjemahkan. Ya, terjemahannya gini. Gambar di bawah ini menunjukkan katup yang memisahkan reservoir dari tangki air. Jika katup ini dibuka, berapakah ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Asumsikan bahwa T sama dengan 13,0 meter, L sama dengan 2,10 meter, dan theta sama dengan 30 derajat, dan asumsikan luas penampang di A sangat besar dibandingkan di B. Artinya, di sini dia membandingkan, di sini sangat besar, luas penampang di sini besar, di sini kecil kan? Kalau dari gambar udah nampak. Langsung kita ketahui H sama dengan 10 meter. Ini tinggi ini. 10. L-nya itu 2 meter ini, tinggi ini. Panjang lintasan ini 2 meter. Theta 30,0 derajat. Yang ditanya itu Y max-nya.
Y max-nya. Lanjut. Gunakan hukum Bernoulli. Ya. Di sini PA ditambah Rho GH ditambah 1/2 Rho VA ini luas penampang di A sini dan sama dengan PB ditambah Rho GH ditambah 1/2 Rho VB sini. Di sini. Luas penampang sini. Lanjut. Nah, setelah diturunkan, PA ditambah Rho GH ditambah 1/2 Rho VA2 sama dengan VB ditambah Rho G. Kita masukkan H-nya itu, jadi kita bagaikan L yang ada di sini. Jadi, L dikali sin theta. Dikarenakan ditanya itu Y max, artinya istilahnya dia cari di sini, daerah sininya, Y max-nya. Jadi harus menggunakan tinggian yang ini. Jadi kita masukkan ditambah 1/2 Rho VB2. Nah, setelah diturunkan lagi, dapatlah GH sama dengan GL sin theta ditambah 1/2 VB2. Lanjut, VB sama dengan akar dalam kurung 2GH dikurang GL sin theta. Nah, kita masukkan yang sudah kita ketahui. VB sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 10 dikurang 10, 2 dikali setengah. Karena sin 30 itu 1/2 ataupun setengah. Lanjut, VB sama dengan akar 200 dikurang 10. Dan hasilnya itu adalah VB sama dengan 100 akar 190 sama dengan 13,8 meter per sekon. Ya, lanjut. Di sini kita cari Y max-nya. Karena Y max butuh VB, itulah tadi kita mencari VB. Ya, VB-nya Y max rumusnya VB dikali sin theta kuadrat. Ya, maksudnya VB sin theta. Setelah itu dikurung, ada kuadrat di atas, dibagi dengan 2 dikali gaya gravitasi. Langsung Y max 13 kali 8 dibagi 2 dipangkatkan 2 dibagi 2 dikali 10. Dapatlah 2,4 meter. Nah, oke. Sekian. Itu pembahasan soal dari saya, Mufli Yoga Walangga, dari kelas 1A1. Jikalau masih ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dikarenakan saya masih dalam proses belajar juga. Ya, jadi saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.